Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terdiri dari Latifah Uftija, Alsofiana, Dinda Oktaviana, Nurahmi Matiana, Sela Sofiana Rafa, dan terakhir Anissa Saputri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas konsep dasar manajemen dalam Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM. Materi ini kami susun di bawah bimbingan Ibu Neneng Sudaryati, SEMM. Adapun alur presentasi ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada hakikat dan konsep manajemen, yang kedua hubungan SIM dan fungsi manajemen PUAC, dan yang terakhir adalah sistem informasi dalam organisasi. Setelah mengikuti presentasi ini, diharapkan kalian semua yang mendengarkan dan memperhatikan dapat memahami bagaimana hakikat dan konsep manajemen, memahami SIM dan fungsi manajemen PUAC, dan memahami sistem informasi dalam organisasi. Oke, jika kalian sudah siap, mari kita mulai dengan membahas apa itu hakikat dan konsep manajemen. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang hakikat dan konsep manajemen. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut Ismail Solihin tahun 2009, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen terdiri dari yang pertama ada pembagian kerja, yang itu mengandung pengertian bahwa suatu pekerjaan itu apabila dibagi sesuai dengan bakat dan kemampuan anggota organisasi akan lebih berhasil. Yang kedua ada kekuasaan dan pertanggungjawaban. Dalam sebuah organisasi harus ada kejelasan tentang kekuasaan dan pertanggungjawaban antara masing-masing staf dalam organisasi. Yang ketiga ada disiplin. Semua lini dalam sebuah organisasi harus disiplin dengan menaati peraturan yang ditetapkan. Yang keempat ada kesatuan komando, diperlukan untuk menjaga kesimpang-siuran perintah dalam organisasi. Yang kelima ada kesatuan arah, diperlukan untuk menghindari setiap anggota memiliki tujuan masing-masing. Yang ketiga ada tujuan manajemen. Tujuan dalam manajemen sangat penting karena tujuan tersebut dapat yang pertama ada mewujudkan suasana kerja yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Dan yang kedua menciptakan karyawan atau anggota yang aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga memenuhi salah satu kompetensi bekerja para anggota serta menunjang kompetensi manajerial para atasan dan anggota sebagai manajer. Yang keempat mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu membekali tenaga profesional dengan teori tentang proses dan tugas administrasi kepemimpinan. Selanjutnya yang keempat ada peran manajemen. Menurut Henry Mintzberg tahun 1991, manajemen memiliki 3 peran sebagai berikut. Yang pertama ada peran interpersonal, yaitu peran hubungan personal. Yang kedua yaitu peran informasional, yaitu peran dari manajer sebagai pusat saraf organisasi. Dan yang terakhir ada peran decisional yang dilakukan oleh manajer adalah sebagai entrepreneur dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara SIM atau Sistem Informasi Manajemen dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal dengan singkatan PUAC. Langsung saja, fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Michael McHugh tahun 1997 terdiri atas 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Hubungan SIM dalam perencanaan yaitu membantu manajer membuat perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang melalui penyediaan data real time dan historis. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Hubungan SIM dalam pengorganisasian yaitu mendukung pembentukan struktur organisasi yang efisien melalui pengelolaan data sumber daya manusia atau SDM, pembagian beban kerja, dan alokasi anggaran. Sistem ini juga dapat membantu dalam workflow dan manajemen dan stimulasi struktur organisasi. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan atau actuating. Hubungan SIM dalam pelaksanaan yaitu menyediakan platform komunikasi dan kolaborasi lintas departemen seperti sistem ERP,
email korporat atau dashboard kinerja yang real time. Yang keempat, ada fungsi pengawasan atau controlling, yaitu hubungan SIM dalam pengendalian, yaitu tahap pengendalian sangat mengandalkan SIM untuk melakukan pemantauan kinerja, membandingkan realisasi dengan target, serta melakukan tindakan korektif. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen bukan hanya alat bantu teknologi, tetapi juga merupakan pendukung utama dalam menjalankan keempat fungsi manajemen secara lebih efisien dan terintegrasi. Sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama ada lokasi sistem informasi dalam suatu organisasi, yang dimana lokasi sistem informasi dalam suatu organisasi belum ada kesepakatannya. Ada yang memisahkan dalam departemen sendiri, yaitu departemen sistem informasi, dan ada yang menggabungkannya dengan departemen lain. Misalnya, dengan departemen akuntansi yang dibawa koordinasi oleh kontroler, kepala eksekutif atau manajer tingkat atas akuntansi yang mempunyai fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan akuntansi, dan tanggung jawab yang penting lainnya. Yang kedua, ada hubungan antara sistem informasi dengan organisasi. Organisasi akan berpengaruh terhadap sistem informasi melalui keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajer dan karyawan. Manajer membuat keputusan tentang desain sistem, mereka juga menggunakan teknologi informasi. Manajer akan memutuskan siapa yang akan membuat dan mengoperasikan sistem, dan pada akhirnya memberikan pertimbangan rasional dalam pembuatan sistem. Yang ketiga, ada penerapan sistem informasi dalam manajemen suatu organisasi. Peran sistem informasi dalam mendukung operasi dalam suatu organisasi adalah untuk mencatat, menyimpan, dan mengorganisasikan semua data yang berkaitan dengan operasi tersebut, serta mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang dapat dilaporkan pada pihak-pihak yang membutuhkannya. Itu tadi sedikit pemaparan materi yang dapat kami jelaskan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu sistem informasi manajemen merupakan bagian strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, pengolahan sumber daya, dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam era digital saat ini, SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknologi, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses manajerial yang meliputi fungsi-fungsi POAC. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi manajemen tersebut membutuhkan dukungan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu yang disediakan oleh SIM untuk dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Itu tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.